Salam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Kembali lagi kita mempelajari Alkitab, membaca Alkitab satu hari satu pasal. Dan hari ini kita sudah berada di Mazmur pasal 94. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan mempelajari firman-Mu. Tolong jamah hati kami melalui Roh-Mu yang kudus. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, kalau kita baca Mazmur 94 ini sangat luar biasa. Mazmur 94 ini memberikan kepada kita sebuah judul. Tuhan tidak akan membuang umatnya. Tuhan tidak akan meninggalkan umatnya. Kita baca ayatnya. Di dalam ayat yang ke-14 dari Mazmur 94. Firman Tuhan katakan, sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Luar biasa janji Tuhan ini. Jadi kita berikan judul, kita tidak akan dibuang oleh Tuhan. Umat-umatnya tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Mari kita lihat fakta bahwa Tuhan tidak akan pernah membuang dan meninggalkan umatnya. Kita lihat tadi ayat 14 kita sudah baca bahwa Tuhan tidak akan membuang umat-umatnya. Lalu saudara, pada ayat yang ke-11 juga memberitahukan kepada kita, ayat 11. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia, sesungguhnya semua sia-sia belaka. Tuhan mengetahui orang-orang fasik dan orang-orang yang berbuat jahat. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan mereka. Tuhan mengetahui kesombongan-kesombongan orang-orang jahat. Tuhan mengetahui rencana-rencana jahat orang-orang fasik. Saudara-saudara sekalian, kita tidak perlu fokus kepada orang fasik dan apa yang mereka buat kepada orang-orang yang lemah, apa yang mereka buat kepada umat-umat Tuhan. Tetapi kita fokus kepada Tuhan yang tidak akan pernah membuang umatnya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Ayat yang ke-17. Firman Tuhan katakan, jika bukan Tuhan yang menolong, jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat yang sunyi. Luar biasa janji Tuhan. Tuhan menolong umat-umatnya. Kalau tidak, kita sudah mati atau sudah tidak ada di dunia ini. Tetapi karena Tuhan yang menolong, Tuhan yang melindungi kita, makanya kita masih ada sampai hari ini. Ayat 18. Ketika aku berpikir, kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Luar biasa. Dalam ayat 18 ini, kasih setia Tuhan menyokong umat-umatnya. Luar biasa. Kita lihat ayat 19. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Luar biasa. Tuhan menghibur umatnya. Ketika kita gelisah, ketika kita mengalami rasa ketakutan, Tuhan menghibur umatnya. Lalu kita lihat lagi pada ayat yang ke-22. Tetapi Tuhan adalah kota bentengku, dan Allahku adalah gunung batu perlindunganku. Luar biasa. Dalam ayat ini, ayat 19, ayat 22, Tuhan melindungi umatnya. Luar biasa. Tuhan tidak akan membuang dan tidak meninggalkan umat-umat. Tuhan melindungi. Ayat 23, Ia akan membalas kepada mereka perbuatan jahat mereka, dan karena kejahatan mereka, Ia akan membinasakan mereka. Tuhan Allah kita akan membinasakan mereka. Siapa mereka yang akan dibinasakan oleh Tuhan? Mereka orang-orang fasik. Mereka yang melakukan kejahatan. Mereka yang berlaku sombong. Mereka yang tidak adil dalam kehidupan ini. Mereka yang menindas orang miskin. Mereka yang berkata-kata jahat, merencanakan hal yang jahat bagi sesamanya. Mereka itu akan dibinasakan oleh Tuhan. Saudara lihat, inilah bukti-bukti dalam Mazmur 94
bahwa Tuhan tidak akan membuang umatnya. Tuhan akan melindungi dan membawa umatnya ke sorga. Tuhan akan membawa kita dari dunia yang penuh dosa ini dan menikmati hidup kekal dalam kerajaan sorga hingga masuk dalam dunia baru nanti. Saudara-saudara sekalian, begitu indahnya janji Tuhan ini. Tapi saudara, umat Tuhan yang tidak akan dibuang oleh Tuhan harus memiliki ciri-ciri umat Tuhan yang benar. Umat Tuhan yang tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan adalah mereka, umat Tuhan, yang memiliki ciri-ciri yang benar yang ditujukan dalam kehidupan mereka. Umat Tuhan yang benar, umat-umat yang tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan adalah umat-umat Tuhan. Melalui kehidupan mereka diperlihatkan bahwa mereka memiliki ciri-ciri umat yang tidak akan pernah ditinggalkan. Siapa mereka yang tidak pernah ditinggalkan? Umat Tuhan yang memiliki ciri yang bagaimana? Di dalam Mazmur 94 ini, Tuhan memberitahukan kepada kita tiga ciri umat Tuhan yang tidak akan ditinggalkan, yang tidak akan dibuang oleh Tuhan. Apa ciri-cirinya? Ciri yang pertama ada pada ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-13. Mari kita baca ciri umat Tuhan yang tidak akan dibuang oleh Tuhan. Ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Berbahagialah orang yang kau hajar ya Tuhan, dan yang kau ajari dari Taurat-Mu. Ayat 13. Untuk menenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka, sampai digali lubang untuk orang fasik. Saudara, di ayat ini memberitahukan kepada kita ciri pertama umat Tuhan yang tidak akan dibuang oleh Tuhan, yang tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan, adalah mereka, umat Tuhan yang mempelajari firman Tuhan. Dikatakan di sini, yang kau ajari dari Taurat-Mu. Saudaraku, ciri khas umat Tuhan yang tidak akan pernah Tuhan tinggalkan adalah umat Tuhan yang mempelajari firman Tuhan, yang bermeditasi kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab ini. Saudara-saudara sekalian, bagaimana dengan kehidupan saudara? Sudahkah sedang rajin membaca, merenungkan firman Tuhan ini? Di dalam Mazmur pasal 1 memberikan gambaran umat Tuhan itu bila mana mereka mempelajari firman Tuhan, membaca dan merenungkannya, mereka itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang akan berhasil dalam hidupnya. Ciri umat Tuhan yang pertama yang tidak akan ditinggalkan dan tidak akan dibuang oleh Tuhan adalah mereka, umat Tuhan yang mempelajari firman Tuhan. Ciri yang kedua, umat Tuhan yang tidak akan dibuang, tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Ciri yang kedua ada pada ayat yang ke-15. Firman Tuhan katakan, ayat 15, sebab hukum akan kembali kepada keadilan dan akan diikuti oleh semua orang yang tulus hati. Dari ayat ini kita mengambil pelajaran bahwa ciri umat Tuhan yang kedua adalah umat Tuhan yang mengikuti Tuhan dengan tulus hati. Saudara-saudara sekalian, bagaimana kesetiaan kita kepada Tuhan? Penurutan kita kepada Tuhan. Sudahkah menurut dengan sepenuh hati atau setengah-setengah hati? Kita harus menurut dengan sepenuh hati, dengan tulus hati, tanpa ada persungutan-persungutan. Turuti firman Tuhan ini. Setia mengikuti Tuhan dengan tulus hati. Saudara-saudara sekalian, inilah ciri yang kedua, umat Tuhan yang tidak akan dibuang. Umat Tuhan yang tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan adalah umat Tuhan yang mengikuti Tuhan dengan tulus hati. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, bagaimana kehidupan saudara dan saya? Marilah kita menjadi umat Tuhan yang mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, dengan tulus hati. Ciri yang ketiga, umat Tuhan yang tidak dibuang oleh Tuhan, yang tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan, memiliki ciri yang ketiga, ayat 19. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Apa arti ayat ini?
Umat Tuhan yang tidak akan dibuang, umat Tuhan yang tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan adalah umat Tuhan yang meminta penghiburan dari Roh Kudus. Umat Tuhan yang dibaptis oleh Roh Kudus tiap hari. Untuk itu saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, ciri yang ketiga ini memberitahukan kepada kita begitu pentingnya baptisan Roh Kudus setiap hari. Kita minta itu dalam doa-doa kita, doa-doa pribadi kita. Bangun pagi, kita langsung berkomunikasi dengan Tuhan. Permintaan kita yang terbesar, terpenting adalah janji baptisan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itulah yang menghibur hati kita, batin kita, ketika kita dihina, dicaci maki, bahkan seringkali mengalami penindasan dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ada kuasa Roh Kudus yang dapat menghibur kita. Itulah sebabnya begitu pentingnya bagi saya dan saudara untuk meminta penghiburan dari Roh Kudus setiap hari di dalam kehidupan kita. Dan umat Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan. Umat Tuhan tidak pernah dibuang oleh Tuhan karena memiliki tiga ciri khas. Ciri khas yang pertama tadi, umat Tuhan yang mempelajari firman Tuhan. Ciri khas yang kedua, umat Tuhan yang mengikuti Tuhan dengan tulus hati. Dan ciri yang ketiga, umat Tuhan yang meminta penghiburan dari baptisan kuasa Roh Kudus setiap hari. Mari kita memiliki tiga ciri khas ini. Dan jangan lupa, Tuhan di dalam kekuatan kuasanya yang hebat dan dahsyat tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan di dalam kuasanya tidak akan pernah membuang kita. Mari kita menjadi umat Tuhan, menikmati kuasa Tuhan dalam hidup ini. Ketika Tuhan Yesus datang, kita semua diselamatkan dalam kerajaan surga. Dalam nama Yesus, amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat janji Tuhan Mazmur 94. Tolong kami untuk menjadi umat Tuhan yang mempelajari firman-Mu, mengikuti Tuhan dengan tulus hati, dan meminta baptisan Roh Kudus setiap hari. Tuliskanlah firman ini dalam hati kami masing-masing, umat-umat Tuhan yang sedang mendengar siaran rohani ini. Terima kasih banyak Tuhan untuk kasih dan penghiburan-Mu, janji-Mu dalam firman-Mu ini. Inilah doa dan harapan kami. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Salam, Tuhan memberkati kita. Maranatha.